Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar coy? Semoga lau pada sehat terus dah. Kali ini, gue akan memberikan asupan film jedor-jedoran. Film ini berjudul The Extraction, yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan tentang sebuah misi penyelamatan, yang alur ceritanya gokil. Daripada lama-lama, kita langsung aja nih menuju ke filmnya. Vespa Matic, pasportnya. Iyalah. Telolelolelolelololet, telelolet, telelolet, telelolet. Film ini berlokasi di India. Tampak bocah yang bernama Ovi baru saja pulang dari sekolah dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Hingga ketika Ovi sampai di rumah, ia dimarahi oleh Saju, tangan kanan ayahnya. Karena bete dan sumpek, Ovi memutuskan pergi ke klub menemui teman-temannya. Saat sampai di klub, Ovi berbincang bersama temannya dan diajaklah dia untuk menghisap ganja di sebuah tempat. Hingga akhirnya datang polisi yang memergoki mereka. Tanpa banyak cakap, polisi itu menembak teman Ovi. Aduh. तूने कुछ गिरा है क्या? तुम लोगों के सामने. Dan dia pun diangkut oleh mereka. Adegan beralih ke sebuah penjara, tempat di mana bapaknya Opi yang juga bernama Opi ditahan. Terlihat pula Saju. Dia sedang dimarahi oleh Opi senior karena anaknya diculik. Dan ternyata si Opi junior tidak ditangkap oleh polisi, melainkan oleh saingan bisnis bapaknya. Saju pun diperintahkan pergi ke Dhaka. Sebelum berangkat, dia meminta restu dulu kepada istrinya. Dengan berat hati, istrinya melepaskan kepergian Saju. Pada sebuah curug di Australia, ada 3 orang yang sedang bersantai. Salah satunya adalah Tyler, yang diperankan oleh sahabat TK saya, Chris Hemsworth. Dia yang biasanya identik dengan sebuah palu dan geledek, kini terlihat capek dan bersantai. Saat bangun, dia pun melompat dari atas tebing yang tinggi sekali. Dan bersemedi di dalam air. Sepulangnya dari curug, tampak seorang gadis yang sudah ada di teras rumah Tyler. Gadis itu bernama Nick. Nick yang sangat nganu kepada Tyler terlihat prihatin saat melihat kondisinya. Lalu, ia memberikan sebuah pekerjaan kepada Tyler untuk menyelamatkan Ovi Junior. Tanpa banyak cincong, Tyler pun menerimanya. Your hands on the skid. Oh, Nick, what are you doing here? I need the money. Kemudian, Nick pun pulang dengan mengendarai helipad. Keesokan harinya, di luar batas kota Dhaka, ada rapat strategi sebelum Tyler dan timnya diberangkatkan. Dia diberitahu bahwa musuhnya bernama Amir Asif, seorang bandar narkoba. Dan setelah rapat selesai, mereka langsung bergerak. Kemudian di sebuah pasar, terlihat Tyler sedang menunggu seseorang. Tak lama, HP-nya berdering dan dia diarahkan ke suatu tempat. Dengan cepat, Tyler pun dibawa oleh premannya Amir. Beralih ke tempat Opi disekap. Di sana, Tyler sedang bernegosiasi dengan premannya Amir. Praman. What? I tell my people they pay you. Do you understand? Dia meminta melihat keadaan Opi terlebih dahulu. Lalu Tyler menjanjikan bahwa uangnya akan dikirim kalau si Opi Junior sehat. Kemudian, ketua preman itu memperlihatkan Opi kepada Tyler dan dia diminta pergi untuk membawa uangnya. Now you go. Not. Saat sedang digiring keluar dari gedung itu, tiba-tiba salah satu preman tertembak oleh G. Dan disinilah operasi penyelamatan si Opi Junior dimulai. Dengan bela diri belalang membelah kesunyian, Tyler kembali ke ruang para preman itu.
Di sebuah rooftop, terlihat Amir dan anak buahnya sedang menghukum sekumpulan bocah yang diduga mencuri barang miliknya. Tanpa basa-basi, anak buah Amir langsung melempar salah satu bocah-bocah itu dari atap. Amir pun kembali menanyakan siapa yang mencuri barangnya. Namun, dengan berani, bocah yang bernama Farhat berkata bahwa pencurinya adalah orang yang Amir lempar. Amir pun memuji bocah itu dan meminta kedua jarinya. দেখ সবাই কেমনে মাথার গিলু কামে লাগাইতে হয় দুটো আঙ্গুল কাটে আমার দিয়ে কারণ যেই শুয়োরের বাচ্চা আমার মাল চুরি করছিল। Tak lama, datanglah Kolonel Ocit memberitahukan bahwa Opi berhasil diselamatkan. Jari Farhat pun selamat. Dan Amir menyuruh Kolonel Ocit untuk menutup kota Dhaka. Tyler dan Ovi sampai di suatu tempat yang merupakan titik temu dari tim Tyler. Dan di sana, tim Tyler sudah bersiap dalam posisinya. Kemudian, di dalam kapal terlihat seseorang dengan pakaian militer hitam membunuh tim Tyler satu persatu. Dan semua tim Tyler pun tewas. Hingga terjadi adu tembak antara Tyler dengan pria tersebut. Yang ternyata pria tersebut adalah Saju. Tyler pun membawa Opi pergi dari tempat itu. Karena polisi telah datang menyerbunya. Dan di sisi lain, pihak dari Opi senior tidak mentransfer uang kesepakatan untuk misi penyelamatan ini. Kemudian terjadilah adegan kejar-kejaran antara Tyler, Saju, dan polisi. Lalu, saat di pemukiman, Saju berhasil menemukan Tyler. Dan di situ terjadilah adu pukul. Tyler yang menggunakan jurus belalang membelah kesunyian berhasil dikalahkan oleh Saju. Saat Saju membawa Opi, tanpa disangka-sangka, Tyler menabraknya dengan truk dan membawa Opi pergi. Tyler yang terluka parah bersembunyi dengan Opi di sebuah pabrik. Di sana, Opi membantu meredakan lukanya. Just hook it through there and then pull it back this way. Lalu, Nick menelpon Tyler dengan memberitahu bahwa Saju ikut ambil bagian dari misi tersebut. Namun, kabar buruknya adalah Opi senior tidak ingin membayar sepeser pun. Karena keadaannya semakin sulit, Nick menyarankan untuk membatalkan misi tersebut. Namun, Tyler menolaknya dan berkata akan mengeluarkan anak itu juga. Di sisi lain, Saju yang terluka parah menginap di sebuah losmen untuk menghentikan pendarahannya. Dia yang rindu dengan keluarganya langsung menelpon istrinya dan berkata, kalau saja tidak memberi kabar selama 12 jam, istrinya diharuskan pergi dan menghilang. Tak lama, Nick menelpon Tyler dan bilang kalau helikopter akan menjemputnya di sebuah jembatan. Tapi saat ingin pergi, datanglah komplotan bersenjata yang dipimpin oleh Farhat. Tyler pun mengalahkan mereka dengan jurus tamparan maut lapak naga. Tak lama, polisi pun datang mengepungnya. Karena terpojok, Tyler bersembunyi di dalam solokan yang baunya na'udzubillah sambil menunggu jemputan. Dalam beberapa jam, temannya yang bernama Gaspar tidak pakai datang. Lalu membawa Tyler dan Opi bersembunyi di rumahnya. Di sana, Tyler menyempatkan waktu untuk minum ciu dan beristirahat menunggu lukanya pulih. Adegan berpindah ke kerajaannya Amir. Datanglah Farhat yang ingin menemuinya. Saat Amir sedang makan malam bersama kimcilnya, Farhat pun memberikan hadiah berupa jari yang dia pakai untuk ngupil. Lalu, Farhat memberikan informasi kepada Amir dan mempunyai keinginan untuk membunuh Tyler karena ia telah dipermalukan dengan jurus tamparan maut milik Tyler. Kemudian, Amir pun memberi nasihat kepadanya. Kembali ke rumah Gaspar. Di sana terlihat Tyler yang sedang ngobrol dengan Opi. Opi pun bertanya kepada Tyler,
Apakah dia selalu berani untuk menyelamatkan orang lain? Dan akhirnya malah berujung curhat tentang kenangan masa lalu yang dialami Tyler, yang dimana dia kehilangan putranya karena sakit saat dia sedang dinas di Afghanistan. I had a wife. How did he die? He died a few years ago. Lalu saat Tyler sedang minum ciu dengan Gaspar, Gaspar memujuk Tyler untuk menyerahkan anak itu karena dia telah memberikan informasi kepada Amir tentang keberadaan Ovi dengan imbalan 10 juta dolar. Tyler yang kesal pun memukulnya dan di situ terjadi baku hantam antara mereka. Saat Gaspar ingin menghantam Tyler, Ovi pun datang dan menembaknya. Kemudian Tyler dan Ovi pergi dari sana. I've got the boy. I need your help. Pagi harinya, Tyler COD dengan Saju. Karena saat malam hari, mereka ada obrolan via telepon. Tyler memberikan strategi yang dimana Saju pergi dengan Ovi. Dan Tyler melindungi mereka. See you soon, mate. Saat misi dimulai, Saju bergegas pergi dan Tyler menahan para tentara dengan melakukan aksi adu tembak. Saju yang memacu kendaraannya terhenti ketika terjebak di dalam kemacetan akibat pemeriksaan yang dilakukan para tentara. Saju pun memutuskan untuk berjalan kaki. Karena ada tentara yang sadar tentang Ovi, Saju pun menembak para tentara itu dan terjadilah adu tembak di sebuah jembatan. Tak lama, datang Nick untuk memberikan bala bantuan kepada Saju, yang disusul oleh Tyler yang berhasil mengalahkan tentara yang ada di pasar. Saat sedang asik-asiknya bertarung, Saju ditembak oleh Kolonel Ocit dari kejauhan. Dan Saju pun mati. Kolonel Ocit pun menembaki tim Tyler dari kejauhan. Sampai Nick menyadari keberadaan Kolonel Ocit yang telah menembak Tyler. Nick pun menembaknya duluan sebelum Ocit membunuh Tyler. Tyler yang kehabisan darah karena telah banyak menerima tembakan, tiba-tiba mengingat masa kelamnya. Dengan semangat patriotisme yang dimilikinya sedari SD, dia membunuh semua tentara yang ada di jembatan. Sampai pada akhirnya muncullah Farhad menembak lehernya dari belakang, yang menyebabkan Tyler sekarat. Saat sekarat, Tyler pun mengingat almarhum anaknya. Dan kemudian Tyler pun jatuh ke dalam sungai. Crot. 8 bulan kemudian, Ovi pun menjalani kembali kehidupannya. Dan juga terlihat Nick yang membalas dendam kepada Amir dengan cara menembaknya saat di toilet. Film pun selesai. Pesan yang dapat disimpulkan dari film ini adalah kita harus membantu orang tanpa apa ayo? Ada yang tahu nggak? Tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Udah gitu aja deh. Sekian dan terima kasih.